Om Swastiastu. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok manajemen STMC Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kali ini kami akan membahas dua sistem informasi yang mana kami memilih website SMK Penerbangan Cakra Nusantara dan aplikasi buku online BSE untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau disingkat SIM dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Idewa Gede Agung Pandawana, Eskom MSI. Baik, sebelum kita mulai ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Terdapat 4 anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Herlina Ramayanti, absen 6. Yang kedua, Igusti Ayu Putu Sinta Arisandi, absen 9. Yang ketiga, Ikadek Saputra Jaya, absen 14. Dan yang keempat, Niputu Mega Kartika Maharani, absen 33. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh teman saya, Herlina Ramayanti. Waktu saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang website SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Seperti yang sudah ada di slide, website SMK Penerbangan Cakra Nusantara ini merupakan pusat informasi digital bagi masyarakat jika ingin mencari tahu tentang sekolah, tentang pendaftaran, maupun mengenai jurusan-jurusan yang terdapat di SMK Penerbangan Cakra Nusantara Denpasar. Dengan adanya website ini, maka masyarakat sangat dimudahkan dalam mencari informasi-informasi tentang sekolah. Adapun fungsi website SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi mengenai sekolah SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Yang kedua, untuk mengetahui informasi-informasi mengenai jurusan-jurusan apa saja yang ada di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan informasi mengenai pendaftaran siswa baru di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Sekian pemaparan website SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur website. Yang pertama ada profil sekolah, yang kedua jenis-jenis kelas, dan yang ketiga pendaftaran online. Yang pertama, profil sekolah. SMK Penerbangan Cakra Nusantara beralamat di Jalan Tukat Pakerisan nomor 25 Denpasar dengan nomor telepon 081 237 098 090. SMK Penerbangan Cakra Nusantara adalah sekolah penerbangan satu-satunya di Bali yang memiliki 4 kompetensi keahlian, yaitu yang pertama, airframe power plant, yaitu pemeliharaan dan perbaikan motor dan rangka pesawat udara. Yang kedua, electrical avionics, yaitu pemeliharaan dan perbaikan instrumen elektronika pesawat udara. Yang ketiga, teknik transmisi dan telekomunikasi penerbangan, yaitu mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan utama. Yang keempat, otomatisasi dan tata kelola perkantoran bandara, yaitu pengoperasian otomatisasi tata kelola kepegawaian, tata kelola keuangan, tata kelola sarana dan prasarana, tata kelola humas dan keprotokolan, teknologi perkantoran, korespondensi, dan kearsipan. Selanjutnya ada jenis-jenis kelas. Yang pertama ada kelas internasional, yang kedua kelas industri, dan yang ketiga kelas inklusi. Kelas internasional yaitu program kelas yang menggunakan bahasa pengantar dalam bahasa Inggris. Kegiatan pembelajaran di kelas tentunya berbeda dengan kelas biasa pada umumnya. Kelas internasional memiliki keunggulan yang bermanfaat bagi siswa dan siswinya. Yang kedua kelas industri, yaitu bentuk lain pendidikan sistem ganda yang banyak diaplikasikan di SMK. Kelas industri adalah suatu pengalaman kerja bagi siswa yang disiapkan ke lingkungan kerja, memahami dunia kerja dan persiapan untuk memilih pekerjaan yang tepat. Yang ketiga, kelas inklusi, yaitu pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti proses pembelajaran di dalam suatu lingkungan yang sama pada jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran.
Selanjutnya, pendaftaran online. Di website ini akan ditampilkan gambar seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengisi data diri kita dengan benar. Jika sudah semua data diri terisi dengan benar, kita bisa mengklik tombol simpan. Selanjutnya, halaman e-registrasi. Di sini, para orang tua bisa melakukan daftar ulang dengan cara pembayaran tahap pertama. Dan setelah melakukan pembayaran, otomatis anak-anak mereka akan menjadi siswa dan siswi di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Yang terakhir, konfirmasi pembayaran. Setelah kita melakukan pembayaran tadi di halaman e-registrasi, di sini kita bisa konfirmasi pembayaran kita dengan cara mengisi data diri dengan benar, dan di sini ada pilihan untuk upload bukti pembayaran. Nah, di sini kita bisa mengisi foto bukti pembayaran kita sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pembayaran. Adapun saran dalam penambahan fitur. Yang pertama, penambahan fitur dalam bentuk aplikasi. Dengan adanya aplikasi SMK Penerbangan Cakra Nusantara, maka dapat memudahkan pengguna untuk mengakses aplikasi SMK seperti memudahkan dalam pendaftaran, pencarian informasi tanpa harus mengingat atau mencari website sekolah setiap ingin mengaksesnya. Yang kedua, penambahan fitur-fitur biaya. Dengan adanya fitur-fitur biaya, maka para calon siswa atau orang tua siswa dapat mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan jika ingin bersekolah atau menyekolahkan anaknya di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu aplikasi buku sekolah elektronik atau BSE. Buku sekolah elektronik, disebut juga BSE, adalah inisiatif dari Departemen Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan buku ajar elektronik untuk tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Buku merupakan salah satu sarana penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu permasalahan perbukuan dalam era otonomi daerah dewasa ini adalah ketersediaan buku yang memenuhi standar nasional pendidikan dengan harga murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Untuk mengatasi hal tersebut, Departemen Pendidikan Nasional telah membeli hak cipta buku teks pelajaran dari penulis atau penerbit. Selanjutnya, buku-buku tersebut disajikan dalam bentuk buku elektronik atau e-book dengan nama buku sekolah elektronik yang disingkat BSE. Selanjutnya, fungsi dari buku sekolah elektronik. Fungsi buku sekolah elektronik ada banyak sekali. Selain bisa memudahkan siswa belajar di mana saja dan kapan saja, juga dapat meringankan beban siswa ketika berangkat ke sekolah. Artinya, siswa tidak perlu lagi membawa buku pelajaran yang tebal dan berat, cukup akses via smartphone atau komputer sekolah. Selain itu, buku digital ini pun bisa diakses tanpa harus mengurangi kuota karena diakses secara gratis tanpa menghabiskan kuota internet. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai fitur-fitur aplikasi buku sekolah elektronik BSE. Fitur yang pertama ada Home, yang kedua ada buku digital, yang ketiga ada My Library, dan yang keempat ada Profile. Baiklah, saya langsung saja masuk pada fitur aplikasi yang pertama, yaitu fitur Home. Pada halaman Home terdapat daftar kelas-kelas yang berfungsi untuk memudahkan para pengguna aplikasi untuk mencari buku yang diinginkan sesuai dengan kelas atau jenjang pendidikannya dengan cepat dan juga mudah. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini ya guys. Baiklah, kita langsung saja masuk pada fitur yang kedua, yaitu fitur buku digital. Pada fitur buku digital terdapat kumpulan-kumpulan buku online yang sesuai dengan kelas atau jenjang pendidikan yang telah kita pilih pada halaman Home. Dan jika salah satu buku digital tersebut kita klik, maka kita akan dibawa menuju ke informasi buku tersebut, seperti informasi kelas, informasi pengarang buku, informasi penerbit buku, dan informasi tahun terbit buku. Yang mana buku-buku tersebut bisa kita download dan bisa kita jadikan buku favorit jika kita inginkan. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini ya guys. Baiklah, kita langsung saja masuk pada fitur yang ketiga, yaitu fitur My Library. Pada halaman fitur My Library terdapat fitur download dan juga fitur favorit. Fitur download berisi kumpulan buku yang sudah kita download pada halaman fitur buku digital. Sedangkan fitur favorit berisi kumpulan buku-buku yang sudah kita sukai dan buku-buku yang sudah kita pilih sebagai buku favorit pada halaman fitur buku digital. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini ya guys. Baiklah, kita langsung saja masuk ke fitur yang keempat, yaitu fitur profile.
Fitur profile ini merupakan akun kita sendiri yang kita gunakan untuk login pada aplikasi buku online ini. Pada fitur ini terdapat fitur bagikan ke teman Anda, yang mana buku online yang sudah kita download dapat kita share ke teman-teman kita yang membutuhkan. Yang kedua, ada fitur syarat dan ketentuan, yang mana berisi persyaratan dan ketentuan dari pihak aplikasi itu sendiri. Yang ketiga, ada fitur kebijakan dan privasi, yang mana berisi kebijakan-kebijakan dan privasi-privasi pihak buku online itu sendiri. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini ya guys. Baiklah, materi selanjutnya yaitu saran dalam penambahan fitur. Pada setiap sistem informasi, baik yang berbasis website ataupun aplikasi, pastinya memiliki kekurangan-kekurangan, sama halnya dengan aplikasi buku BC ini. Di sini kami menyarankan dua fitur yang perlu ditambahkan pada aplikasi ini. Fitur yang pertama yaitu akses fitur berbasis website, yang mana bertujuan untuk memudahkan para pengguna untuk mengakses informasi tanpa harus mendownload aplikasi dan tidak menghabiskan memori pada handphone. Fitur yang kedua yaitu penyediaan buku-buku untuk mahasiswa. Pada aplikasi buku online ini hanya menyediakan buku-buku dari jenjang SD sampai SMK atau SMA saja. Sedangkan seorang mahasiswa juga sangat memerlukan buku-buku untuk menunjang perkuliahan mereka. Maka dari itu penambahan dua fitur ini sangatlah diperlukan pada aplikasi ini. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu saya persilahkan. Terima kasih. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan dalam materi ini. Sebagai sebuah organisasi besar, sangatlah diperlukan sebuah penghubung antara organisasi kepada masyarakat luas. Pada keadaan yang semakin modern, maka sangat diperlukan sebuah penghubung online seperti website dan aplikasi digital lainnya. Keberadaan aplikasi dan website online ini tidak dipungkiri sangat bermanfaat baik bagi organisasi bersangkutan maupun masyarakat luas, di mana dengan kecanggihan teknologi informasi ini, maka organisasi dapat dengan mudah dan praktis untuk memperkenalkan produk-produknya ke seluruh belahan dunia. Begitu juga masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan aplikasi kapanpun, dimanapun dan dalam situasi apapun, sehingga tidak mengganggu pekerjaan lainnya. Namun, walaupun kecanggihan informasi saat ini cukup berkembang, ternyata hal itu juga dapat memberikan dampak negatif yang dapat merugikan organisasi maupun pengguna, seperti tingginya tingkat penipuan ataupun terserangnya sistem dengan virus. Maka dari itu organisasi atau perusahaan harus dapat mengatasi hal tersebut. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata selama penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.